Saya awali dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Imam Trikar Sohadi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan dialog khusus tentang haji ramah lansia, di mana kita ketahui bahwa jemaah haji lansia akan mendominasi penyelenggaraan musim haji tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Sekitar 60.000 jemaah haji lanjut usia yang harus difasilitasi dan dilayani dari aspek ibadah maupun aspek layanan lainnya. Terkait hal ini, DPAG sebenarnya telah mencanangkan tag yaitu haji ramah lansia. Maka terkait hal itu tentu perlu ada fasilitas dan pelayanan khusus agar para jemaah haji ini bisa melaksanakan ibadah secara sempurna dan mabrur tentunya. Nah, terkait hal ini kita atau saya akan mewawancarai Haji Siswadi Abdul Rohim MBA. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, kemudian Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Penyandang Fisik Indonesia atau PPDFI. Beliau juga Ketua Badan Perwakilan Anggota Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS. Selain itu, Pak Siswadi ini adalah pembina Yayasan Masjid Baitul Makmur Perumahan Telaga Sakinah di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Beliau juga aktif sebagai pengurus Lembaga Lansia Indonesia atau LLI, kemudian founder Pusat Kajian Manajemen Strategik atau PKMS, Ketua Pembina Yayasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Zazera Kota Bekasi, serta pembina Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional atau GAU. Baik, kita langsung saja mewawancarai Bapak Haji Siswadi Abdul Rohim MBA terkait dengan bagaimana melayani dan memfasilitasi jemaah haji lansia ini. Sistem apa yang perlu dibangun ke depan, karena dengan antrian yang begitu panjang dan memerlukan waktu tahunan, tentu jemaah haji lansia akan terus mendominasi dalam ibadah-ibadah haji beberapa tahun ke depan. Apalagi kita tahu berdasarkan data statistik, komposisi generasi X dan baby boomer ini mencapai lebih dari 32%. Baik, Pak Siswadi, untuk yang pertama ingin saya tanyakan bagaimana pelayanan pertama adalah pelayanan fisik dulu untuk para lansia sehingga mereka bisa nyaman menunaikan ibadah haji. Ya, terima kasih Mas Imam. Saya awali dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Haji alhamdulillah tahun ini kami menyampaikan apresiasi karena dari Kementerian Agama menyampaikan tema haji dengan ramah lansia. Jadi ramah lansia ini kami maknai bahwa dalam penyelenggaraan haji ini memberikan satu pelayanan yang prima bagi para jamaah haji lansia. Tentu dalam pelayanan yang prima ini paling tidak ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah pelayanan dalam makna fisik, yang kedua pelayanan dalam makna non-fisik. Pelayanan fisik ini sebagaimana kita maklumi bahwa ketika sebagian besar lansia kebanyakan akan mengalami hambatan kesulitan ketika melaksanakan amalan-amalan haji. Karena amalan haji lebih banyak amalan fisik, seperti ketika harus mengadakan perjalanan-perjalanan dan melaksanakan amalan
itu. Oleh sebab itu menjadi apresiasi yang sangat baik ini karena Kementerian Agama telah menyiapkan para petugas-petugasnya yang insya Allah akan menjadi ramah lansia. Tentu semua tujuan haji adalah ingin meraih haji yang mabrur, haji yang diterima, yang berefek kepada kebaikan secara keimanan maupun kebaikan amal soleh. Nah, kaitan inilah yang perlu kita rumuskan, perlu kita jabarkan sehingga para jamaah ini bisa memperoleh pelayanan sebagaimana diharapkan. Sebagai contoh, ketika jamaah haji ini mengalami kesulitan saat berjalan dan ini biasanya menggunakan alat bantu kursi roda. Tentu ini sangat bermanfaat. Namun demikian ada hal lain yang harus diperhatikan bagi para yang membantu, yang mendorong kursi roda. Karena apabila tidak dibekali tentang pengetahuan dasar cara mendorong kursi roda, ini juga bisa berakibat hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, hal yang standar, ketika kita mendorong kursi roda pada posisi menurun, harus berubah dari yang tadinya mendorong dari belakang, dirubah mendorongnya yang dari depan, artinya berjalan mundur. Ini sangat sangat penting sekali, ini hal-hal yang mendasar ini. Ini salah satu ranah di bidang fisik, dan tentu bidang-bidang fisik yang lain sangat diperlukan. Tetapi alhamdulillah, insya Allah kalau di Madinah, khususnya di Nabawi, aksesibilitas ke Masjid Nabawi sudah disiapkan. Bahkan setiap pintu ada disediakan satu ramp, yaitu satu jalan mendatar yang memberikan kemudahan bagi kursi roda. Dan ketika masuk pintu sendiri, langsung pada saf pertama disediakan untuk saf daripada para jamaah yang menggunakan kursi roda. Itu satu di antara lain yang dimaksud dengan ramah lansia dari segi fisik. Tentu fisik-fisik yang lain banyak hal yang perlu diberikan kepada para jamaah haji lansia ini, terutama dalam bidang perjalanan-perjalanan, karena apalagi saat cuaca sangat panas ini tentu perlu treatment tersendiri. Demikian Mas Imam. Pak Siswadi, tadi tentang upaya-upaya pelayanan fisik. Yang tidak kalah penting tentunya adalah pelayanan non-fisik. Bagaimana Pak kira-kira idealnya? Ya, pelayanan non-fisik tidak kalah pentingnya, karena ini menyangkut ramah dari pelayanan itu. Yang pertama adalah ramah sikap. Ramah sikap yang dimaksud adalah tentu para pembimbing, para yang akan ditugasi mendampingin para jamaah lansia ini harus memiliki satu sikap yang senantiasa mengenakan, dengan wajah yang senantiasa tersenyum, dengan kegairahan, karena sikap persepsi ini yang sangat diperlukan oleh para lansia ketika akan dibantu. Dengan sikap yang ini tentu para petugas harus memiliki persiapan sikap mental dengan segala kelelahannya, tetapi tetap menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang ramah, dan wajah yang akomodatif, seolah-olah seperti, ya bukan seolah-olah, dia seperti keluarga sendiri. Ini saya kira menjadi basic ketika mendeklarasikan satu pelayanan yang ramah dengan lansia. Yang kedua adalah tentang bagaimana komunikasi memberikan satu penjelasan agar rukun haji bisa dilaksanakan secara sebaik-baiknya, karena tentu harapannya adalah ingin meraih haji yang mabrur, sehingga rukun-rukun ini harus senantiasa dijaga, harus senantiasa dijelaskan, dan harus senantiasa diadakan bimbingan dan diadakan satu arahan-arahan. Karena di sana supaya khususnya untuk pemeliharaan
stamina. Ini menjadi sangat penting bahwa lansia ini sebagian besar staminanya perlu dijaga, dan sehingga perlu memberikan satu arahan, satu bimbingan atau diskusi mana yang skala prioritas perlu dikerjakan, mana yang tidak, supaya ketika puncak haji yakni wukuf itu dalam kondisi stamina yang optimal. Mungkin ini pertanyaan yang pamungkas, Mas. Sekarang ini menyangkut ibadah, tentu harus pula ada pelayanan yang bentuknya, kalau kenegaraan regulasi, kalau ini tentu nas atau fikihnya, sehingga diharapkan seluruh lansia yang menunaikan ibadah haji jadi mabrur. Ya, tentu pertama hal yang secara fisik, insya Allah mudah-mudahan bisa dipenuhi, yakni pendampingan masalah kegiatan-kegiatan, karena ibadah haji pada hakikatnya ibadah fisik. Bagaimana ketika melakukan wukuf, ketika melakukan tawaf, dan ketika melakukan sa'i dengan rangkaian yang tertib. Ini untuk jamaah lansia memerlukan satu pendampingan satu pendampingan sehingga setiap amalan ini bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, yang kedua tentu perlu ada bimbingan-bimbingan fikih terhadap para lansia ini, karena hampir pasti ada keterbatasan ketika membaca doa-doa, ketika menyampaikan informasi-informasi yang mana yang harus penting dan yang mana yang harus ditinggalkan, terutama pada saat kondisi ihram, sehingga para jamaah ini tahu mana larangan-larangannya, kapan mulai melaksanakan ihramnya dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting, dan ini perlu pembinaan pendampingan yang saya yakin para pendamping ini sudah sangat ahli dalam merumuskan komunikasi kepada para lansia. Baik, terima kasih Pak Siswadi atas pencerahannya di kesempatan kali ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya bertegas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.